Waktu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 Bram dan Abdul akan menjelaskan tentang negara bekerja sama untuk mencapai tujuan yang apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk otonomi daerah sendiri, atau bisa disebut dengan mengurus rumah tangganya sendiri daerah. Tujuan otonomi daerah. Di sini kita bisa baca bersama. Nanti kita bahas faktanya seperti apa dalam otonomi daerah ini. Apakah banyak sisi positifnya atau banyak sisi negatifnya. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah membagi kekuasaan kepada pertama, lembaga eksekutif presiden, kekuasaan pelaksana pemerintahan di dalamnya. Terus untuk kekuasaan perundang-undangan ada pada lembaga legislatif, di dalamnya ada DPR, DPD, DPR, MPR. Lanjut untuk kekuasaan pengawasan berada pada lembaga yudikatif. Di dalamnya ada MA, MK, dan KI. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Adanya otonomi daerah ini sendiri tidak terlepas dari hukum-hukum yang mendasarinya. Suatu kebijakan negara haruslah berlandaskan hukum agar pelaksanaannya sah dan sesuai dengan aturan serta tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku olehnya. Di bawah ini merupakan dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai ayat 7, pasal 18A ayat 1 dan ayat 2, pasal 18B ayat 1 dan ayat 2. Di sini dalam otonomi daerah ada asas-asas otonomi daerah. Di dalam pelaksanaannya otonomi daerah terdapat beberapa asas yang dijanjikan landasan dalam hal pelaksananya. Asas-asas ini pun diterapkan pada beberapa hal yang sesuai dengan peruntukan dari asas tersebut. Apa saja asas itu? 1. Desentralisasi. Jenis asas yang satu ini merupakan asas yang peruntukan asas sentralisasi di Indonesia sekaligus menjadi asas yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaannya otonomi daerah di Indonesia. Nomor 2 adalah asas dekonsentrasi. Ini merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur yang bertugas sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. Nomor 3, asas tugas pembantuan. Ini merupakan pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada yang berwenang. Dengan adanya otonomi daerah, banyak masalah kemunculan seperti adanya maraknya korupsi. Otonomi daerah tidak tepat sasaran dan banyak yang dirugikan
dengan adanya korupsi yang merajalela di dalam daerah-daerah yang tidak bisa dikontrol sama pemerintah pusat. Berikut contoh-contoh daerah yang kena dampak akibat para pejabat otonom daerahnya melakukan tindak korupsi bersama-sama yang tidak terpantau oleh pemerintah pusat. Sehingga bisa disebut otonomi daerah tersebut gagal, yang seharusnya daerah tersebut bisa memajukan masyarakat dan daerahnya sendiri, tapi mereka tidak bisa memajukannya.